Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuraini, NPM 1212019-077. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari praktikum audit, yaitu mengenai atlas. Nah, di sini ini tampilan utama atlas. Di sini untuk pengerjaannya kita bisa klik aja logo atlasnya. Nah, di sini itu ada nama indeksnya, ada nomor indeks. Di sini itu ada informasi status KKP-nya, komplitnya berapa persen. Lalu di sini ada informasi hari dan jam auditnya. Nah, di sini untuk status KKP-nya itu masih incomplete. Jadi di sini ada 0%. Sekarang pertama itu kita ke klik yang rumah ini. Nah, di sini untuk mengisi-ngisi data-data ini kita bisa lihat di soal. Di sini kita lihat nama kantor akuntan publik. Kita lihat dulu di soalnya. Nah, di soal ini kita klik yang informasi penugasan. Nah, di sini ada kantor akuntan publiknya yaitu KAP Uwais Al-Qarni. Kita copy aja. Kita pindahin ke sini. Terus nama KAP-nya itu Uwais Al-Qarni, ini tinggal kita hapus. Nah, untuk susunan perikatan ini nanti akan keisi sendiri. Jadi di sini ada bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Kalau bintang 3 ini kita isi secara manual, input secara manual. Kalau bintang 1 ini nanti otomatis keisi. Kalau bintang 2 ini yaitu merupakan sebuah ada pilihannya buat kita isi. Nah, di sini sekarang nama kliennya kita lihat lagi ke soal. Di sini nama kliennya yaitu PT Aset Masa Depan. Kita copy aja, pindahin. Alamatnya itu di Jakarta. Nomor teleponnya kita lihat soal. Ini NPWP, kita lihat lagi soalnya. Jadi untuk pengisiannya ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan bintangnya 2, jadi untuk sektor usaha klien ini kita pilih. Kita lihat dulu di sini sektor usaha kliennya yaitu perdagangan dan jasa, lalu status kepemilikannya itu swasta. Nah, di sini kita pilih berarti sektor usahanya sektor perdagangan dan jasa. Status kepemilikannya yaitu swasta non-go public. Tahun bukunya kita bisa lihat lagi di soal, yaitu ini kita copy. Nah, tipe perikatan, jasa perikatan, standar audit, dan standar akuntansi klien kita lihat di soal. Di sini untuk tipe perikatan yaitu perikatan tahun pertama, jenis perikatan yaitu audit atas laporan keuangan, standar auditnya menggunakan standar profesional akuntan publik, lalu standar akuntansi kliennya itu konvergensi IFRS. Kita langsung aja isi tipe perikatannya yaitu perikatan pertama, jenis perikatannya audit atas laporan keuangan, ini standar akuntan publik. Untuk standar akuntansi kliennya konvergensi IFRS. Nah, kalau udah di sini kita klik konten. Nah, di sini terdapat list-list yang akan kita kerjain. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau dalam bentuk baris-baris yang memanjang, kita bisa klik gambar diagram ini. Nah, informasi statusnya itu, indeks-indeksnya itu ada di sini, panjang gini. Nah, di soal itu kita hanya disuruh kerjain A110, A120, A130, A140, lalu D100, C110, dan C530. Di sini kita mulai untuk yang A110. Kita klik. Nah, untuk nama KAP, nama AP,
nama klien, alamat, tahun buku, ini udah otomatis keisi karena kita udah ngisi di beranda tadi. Kalau kita belum ngisi beranda, maka nama KAP, nama AP, nama klien, alamat klien, dan tahun buku tidak akan terisi. Nah, di sini indeks A110 yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Untuk mengerjakan ini, kita punya acuan yaitu melihat pada standar yang relevan, yaitu di sini menggunakan standar SA210, SA220, SA300. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada jenis usaha klien. Hasil analisis ini sudah otomatis terisi karena kita tadi udah ngisi di beranda tadi. Jadi jenis usaha kliennya itu low, status kepemilikannya low, standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien high. Isu pelaporan keuangan terdahulu di sini kita bisa isi. Nah, untuk kriteria ini kita bisa lihat di soal. Kita balik lagi ke soal. Di sini. Entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit oleh auditor independen lain. Di sini kita bisa pilih yang sesuai dengan soal. Ini. Nah, kalau udah, sekarang dari isu pelaporan ini kita harus mengisi A110 agar hasil analisisnya dapat terisi otomatis. Kita klik A110. Nah, A110 ini yaitu standar isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di sini terkait isu-isu pelaporan keuangan yang dahulu. Apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya? Di sini jawabannya tidak, karena di soal tidak ada. Pada opini audit sebelumnya, itu tidak. Terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan, iya. Kita bisa lihat untuk mengisi ini itu di soal. Di sini. A110.1. Opini auditor tahun lalu adalah wajar dengan pengecualian karena tidak terdapat pengakuan imbalan kerja. Lalu tahun sebelumnya perusahaan telah melakukan restrukturisasi atas utang bank yang akan jatuh tempo di tahun 2017 untuk mereschedule jadwal pelunasan utang yang akan jatuh tempo. Namun belum ada kesepakatan dengan pihak bank. Pihak meminta bahwa klien harus meningkatkan solvabilitas. Nah, jadi di sini untuk restrukturisasi iya, mengenai kerugian berkelanjutan tidak, lalu penyajian kembali atas laporan keuangan juga tidak. Opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian. Iya. Nah, kalau udah di sini kita lihat statusnya udah komplit. Status KKP-nya ini udah komplit, jadi kita balik lagi aja, kita klik yang Verify Next. Kalau udah, di sini hasil analisisnya sudah otomatis muncul, yaitu high pada isu pelaporan. Sekarang kita isi yang integritas manajemen. Kita klik A1102. Nah, integritas manajemen ini untuk pengisiannya kita beracuan pada SA210, 220, dan 300. Di sini, yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Di sini jawabannya iya. Nah, untuk menjawab ini kita juga bisa lihat soal. Nah, di sini A1102. Di soal ini terdapat pada analisis integritas manajemen, terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk, serta pengguna laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Nah, kalau udah, sini kita bisa jawab, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk bisnisnya? Sini jawabannya tidak. Lalu ini apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama? Jawabannya tidak. Ini apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa KAP? Tidak. Terdapat indikasi adanya pembatasan lingkup pekerjaan? Tidak. Nah, di sini untuk PMK ini kita bisa klik A1102.1.
Nah, di sini itu ada kategori-kategori yang beresiko tinggi. Yang pertama itu ada PEP. Jadi yang masuk ke PEP itu pejabat negara. Nah, di sini kita tidak, pimpinan instansi tidak, lalu pejabat yang memiliki fungsi strategis juga tidak, lalu pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian dan membidangi urusan aparatur negara tidak, pengurus partai politik atau anggota partai politik iya. Karena di soal dijelaskan iya. Nah, ini di sini keluarga inti PP termasuk anggota tidak. Ini isinya tidak semuanya. Ini semuanya kita isi tidak. Nah, ini tergantung sama yang tadi. Jadi kategori bisnisnya ini kita kalau jenis usahanya low, lalu ini juga low. Kalau udah, kita ke various next. Terus kita lihat di sini sudah langsung muncul untuk integritas manajemennya, hasil analisisnya itu high. Terus ada lagi kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personil KAP untuk penunjukan tim perikatan. Di sini kita klik A1103. Standar acuannya masih sama dengan SA210, SA220, dan SA300. Nah, daftar personil KAP ini di sini kita bisa lihat di soal itu A1103. Kita klik aja personil KAP-nya, di sini ada namanya, bisa kita copy aja satu persatu. Nah, kalau udah jabatannya juga sama, kita isi. Kalau udah di sini kalau ada lampiran dokumentasi kompetensi dan ketersediaan waktunya bisa dilampirkan, namun di soal tidak ada. Nah, di sini untuk analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini pengalaman auditnya berapa tahun, kita bisa lihat dari sini, dari soal datanya. Ini ada 10, ada 11 tahun, 10 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun. Jadi kita langsung ke sini aja, ke atlasnya. Nah, kalau udah, di sini pemahaman terkait entitas. Di sini kita lihat lagi di soal ini pemahamannya itu memadai, dan si gemilang yang perlu mengupdate SK-nya, SAK-nya. Berarti di sini jawabannya memadai semua. Kecuali gemilang yang
ini SAK-nya tidak memadai karena perlu diupdate. Nah, ini bisa kita tarik aja. Kalau udah, sekarang kita isi analisis ketersediaan waktu KAP. Nah, di sini kita bisa lihat di soal lagi. Untuk batasan waktunya, semuanya tidak ada batasan waktu kecuali Amora, yaitu izin belajar, dan Gagas cuti. Kita isi. Iya, kecuali Amora itu izin belajar, yaitu kita bisa pilih di lainnya. Gagas cuti, kita pilih iya berarti di lainnya. Nah, ini jawabannya tidak semua. Di sini ada ringkasannya mengenai kompetensi dan ketersediaan waktu. Gemilang kompetensinya perlu update, ketersediaan waktunya Amora dan Gagas ada batasan waktu. Kita lihat lagi di soal, yaitu Amora dan Gagas di sini dia ada batasan waktu. Nah, kalau misalkan si kompetensinya itu si Gemilang. Nah, di sini untuk mengisi independensi kita bisa ke klik yang ini, independensi. Di sini kan sudah terdapat independensi itu yang tidak memadai itu Bagus dan Nirmala. Tapi kita lihat dulu Bagus dan Nirmala itu tidak memadai karena apa? Di sini ada penjelasannya di soal independensi. Nah, di sini kita bisa klik independensi. Untuk standar pengerjaannya itu masih sama dengan berpacu pada SA 210, 220, dan SA 300. Di sini hanya Bagus dan Nirmala. Di sini kita lihat Bagus itu dia tidak memadai karena mempunyai istri sebagai direktur klien. Kalau Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Berarti Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien, iya. Bagus memiliki hubungan keluarga dengan pemilik. Ini iya. Nah, selebihnya dijawab tidak. Yang pemahaman independensi iya, yang lainnya tidak. Nah, kalau udah ini kita drag ke bawah aja. Nah, kalau udah di sini sudah terdapat hasil analisisnya yang tidak memadai yaitu Bagus dan Nirmala. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada ringkasan dari kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personil KAP.
Kompetensinya itu yang perlu update itu gemilang, ketersediaan waktunya yang ada batasan waktu itu amora dan gagas, lalu independensinya yang tidak memadai itu bagus dan nirmala. Nah, pilih sebagai perikatan tim. Di sini kita bisa juga lihat pada soal personil KAP, kita klik yang terpilih itu, yaitu Uwais sebagai partner, lalu Khalid, manajer, Atala, staff, dan Wahyudi, staff. Di sini kita bisa isi dan inisialnya UAQ, KLD, ATL, dan WYD. Di sini kita kalau yang warna hijau ini jadi dia bisa dipilih. Ini sebagai iya, lalu Khalid, lalu Atala, setelah itu Wahyudi. Nah, di sini untuk sisanya kita pilih yang tidak, selain dari 4 yang terpilih. Kita pilihnya tidak. Nah, inisial namanya tadi kalau Uwais itu UAQ, Khalid itu KLD, lalu Atala itu ATL, Wahyudi itu WYD. Nah, kalau udah peran dalam timnya kita isi. Ini kita isi partner, manajer, ini anggota karena dia masih staff, dan ini juga anggota. Nah, kalau udah, di sini kita bisa lihat status KKP kita komplit. Nah, kita balik ke Very Various Index. Di sini untuk kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personil KAP untuk penunjukan tim perikatan itu hasil analisisnya low. Sekarang yang terakhir yaitu komunikasi dengan auditor pendahulu. Kita bisa klik A1104. Di sini, jika calon klien merupakan perikatan audit LK tahun pertama, apakah sudah dilakukan komunikasi dengan klien dengan auditor pendahulu? Di sini untuk menjawabnya kita bisa lihat pada soal di sini A1104. Untuk prosedur perikatan tahun pertama, auditor telah melakukan prosedur untuk melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, namun tidak terdapat balasan. Nah, berarti sudah dilakukan komunikasi dengan auditor terdahulu? Sudah, jawabannya iya. Apakah ada balasannya? Tidak. Lalu di sini, apakah ada keberatan profesional atas penggantian auditor? Tidak ada. Apakah terdapat masalah imbalan jasa? Tidak. Nah, di sini untuk penjelasannya kita bisa tulis tidak ada balasan dari auditor. Nah, kalau udah kita bisa lihat status KKP kita menunjukkan komplit. Kita balik lagi, klik Very Various Index. Nah, di sini untuk komunikasi dengan auditor pendahulunya, hasil analisisnya high, dan di sini ada ringkasan dari risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, yaitu high. Nah, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dan klien? Di sini kita jawabnya iya. Kalau udah, di sini kita bisa lihat status KKP kita itu udah komplit. Kita klik konten, lalu klik diagram ini. Nah, di sini di indeks A110 kita bisa lihat status KKP kita komplit. Lalu di informasi status KKP udah 3% yang keisi. Sekarang kita lanjut ke A120. Kita klik A120. Di sini mengenai alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, untuk pengerjaan ini standarnya itu kita melihat pada pengaturan pengurus IAPI nomor 1 dan standar pengendalian mutu nomor 1. Pertama, ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Nah, untuk mengisi data-data ini, kita bisa lihat di soal.
kita lihat di sini kita klik yang informasi penugasan ini. Di sini sudah terdapat informasi mengenai penugasan, mulai penugasan, akhirnya jumlah hari libur lainnya, mulai jam kerja, jam istirahat, dan jam pulang. Di sini kita isi aja, dia tanggal 13 Desember. Mulainya di sini ngikutin dengan format tanggal, bulan, tahun, namun ini tergantung dari laptop masing-masing. Di sini kalau di laptop saya itu bulan, tanggal, tahun. 12 tanggal 13 2018. Nah, di sini kalau udah akhirnya itu tadi bulan Maret 15 Maret 2019. 15 Maret 2019. Lalu jumlah harinya otomatis jumlah hari liburnya ada 16, hari libur lainnya itu 0. Nah, di sini kita kasih tanda petik dulu, baru kita ketik 0. Karena kalau kita di sini tidak kita kasih tanda petik, maka nanti status KKP kita akan incomplete. Nah, untuk pengisian ini kita bisa. Ini udah otomatis keisi kalau kita udah isi di sini. Jam mulai kerjanya dimulai dari jam 8, pulang jam setengah 5, dan istirahat 1 jam. Dimulai dari jam 8, formatnya jam lalu menit. Jumlah istirahatnya itu 1, jam pulangnya 16.30. Nah, untuk yang putih-putih ini itu nanti udah otomatis langsung terisi. Kalau yang warna krem ini kita mengisi manual. Di sini sudah jumlah jam efektif per harinya itu yaitu ada 7 jam 30 menit, lalu ada 570 hari. Di sini untuk alokasi rencana kerjanya itu udah langsung otomatis terisi. Nah, alokasi rencana aktualnya di sini kita input secara manual. Rencana kerja aktual ini bisa selisih, bisa selisihnya lebih atau bisa selisihnya kurang. Ini di sini kita isi aja. Misalkan UAIS itu perencanaannya 3 jam, lalu responnya itu dia 35 jam. Lalu di sini total tahap reportingnya dia 4 jam. Nah, kalau misalkan Kolit, dia kan di sini otomatisnya 22 jam 25 menit. Nah, di sini kita bikin 25 jam. Lalu totalnya itu responnya itu 145, reportingnya itu 20 menit. 20 jam. Nah, ini kita kopas aja. Kalau udah di sini alokasinya itu yang aktualnya itu lebih besar daripada otomatisnya. Kalau udah di sini kita isi, ini kan warnanya hijau. IQCR-nya itu kita pilih iya. Nah, di sini status KKP kita udah komplit. Nah, sebelum itu kita isi dulu nih. Disiapkan oleh, kita isi aja oleh Kolit, tanggalnya yaitu tanggal mulai audit tanggal 13 Desember 2018. Nah, ini kita copy aja tanggalnya. Nah, di sini di reviewnya oleh UAIS. Jam mulainya, misalkan mulainya jam 8, selesainya jam 11. Nah, di sini dia mulai jam 12. Lalu selesainya jam 15.
Nah, di sini udah otomatis. Kalau udah, kita ke konten, kita balik lagi dulu, kita klik diagramnya. Nah, informasi status KKP kita ini udah komplit, lalu total akumulasi jam auditnya ini juga terisi 1% karena kita tadi mengisi yang di kolom bagian atas yang dikerjakan oleh siapa, direview oleh siapa. Dan indeks A120 kita berstatus komplit. Di sini kita bisa lihat juga total dari jam kerja ini itu udah otomatis langsung terisi. Di sini rencana jam kerjanya berapa, jam aktualnya berapa, ini persentase pengerjaannya. Kalau udah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yaitu A130, surat perikatan. Nah, surat perikatan ini mengacu pada standar pengendalian mutu nomor 1 dan SA210 yaitu persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Di sini disiapkan oleh, kita isi dulu, disiapkan oleh Atala, tanggalnya tanggal 13, tanggal 13 Desember 2018. Ini kita copy. Nah, di sini direview oleh Wise. Lalu di sini jamnya jam 10 sampai jam 1. Nah, dia baru nge-review jam 15 sampai jam 16.30. Nah, kalau udah, di sini kita baca lagi penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Di sini jawabannya iya. Ini penomoran surat sesuai dengan tata tertib yang administrasi yang berlaku, iya. Lalu penjelasan tujuan dan ruang lingkup, iya. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku, iya. Pengendalian internal, apa agar ini agar salah saji, iya. Memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan, iya. Lalu informasi tambahan, akses ke semua personil. Bentuk komunikasi, iya. Ekspektasi, iya. Ini draft, iya. Lalu ini iya. 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 Nah, kalau udah di sini terdapat kesimpulannya itu surat perikatan memadai dan kita bisa lihat status KKP kita berstatus komplit. Kalau udah, kita balik lagi ke konten. Kita klik yang diagram ini. Nah, status KKP, informasi status KKP kita itu naik jadi 10%. Dan total akumulasi jam auditnya naik jadi 2%. Dan indeks A130 berstatus komplit. Sekarang kita ke soal A140, yaitu surat tugas dengan standarnya itu SA220 dan SA300. Di sini disiapkan oleh WYD, lalu direview oleh Wise, tanggalnya tanggal 14. Ini kita isi aja. Untuk jamnya dia mulai dari jam 8. Jam 10 sudah selesai. Lalu ini dari jam 10.15 sampai jam 12. Nah, kalau udah di sini yang bagian putih ini udah otomatis terisi dari indeks A120.
Lalu di sini ada surat tugas. Tujuan surat tugas sesuai dengan nama klien. Jawabannya iya. Untuk ini kita bisa lihat di soal. Jawabannya iya. Penanggalan sesuai dengan surat tanggal perikatan iya. Penomoran sesuai tata tertib. Nama tim perikatan iya. Periode pelaksanaan sesuai dengan rencana iya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa surat tugas ini memadai. Dan kita bisa lihat status KKP kita berubah menjadi komplit. Sekarang kita ke konten. Kita klik yang diagram ini, kita bisa lihat informasi status KKP kita naik 13% dan indeks A140 kita berstatus komplit. Sekarang A150 yaitu pernyataan independensi. Di sini kita bisa pilih dulu disiapkan oleh Atala. Tanggal mulainya tanggal 14 Desember 2018. Nah, di sini UAIS jamnya jam 10 sampai jam 12. Nah, ini jam 1 sampai jam 15.30. Kalau udah, sekarang kita ke bawah. Ini nama klien dan form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Jawabannya iya. Lalu nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas iya. Seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi iya. Ini iya jawabannya. Di sini bisa kita lihat kesimpulannya bahwa pernyataan independensi memadai dan status KKP kita komplit. Di sini kita bisa ke konten. Terus kita lihat lagi status KKP kita itu udah naik jadi 16%. Di sini A150 kita komplit. Sekarang kita ke kita klik dulu konten ini, lalu kita pilih yang D100, input laporan keuangan. Nah, di sini untuk yang warna krem ini kita bisa input manual. Itu awal pembukuannya itu 1 Januari 2018. Ini 1 Januari. Periode interim kita enggak karena kita akan mengauditnya itu laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan. Periode tahun berjalannya 31 Desember 2018. Nah, periode perbandingannya 31 Desember 2017. Nah, di sini udah otomatis terisi input data laporan keuangannya itu karena tidak ada balasan dari auditor, maka auditor UAIS, KAP UAIS dan rekan ini menggunakan template kosong. Nah, cara mengisinya kita bisa klik tombol merah ini. Lalu di sini judul indeksnya itu kita pilih laporan keuangan akhir periode. Mata uangnya kita pilih IDR, lalu pembulatannya itu satuan penuh. Di sini bisa kita isi yang warna krem ini kita isi, warna hijau kita pilih. Nah, untuk pengisiannya kita bisa lihat pada soal. Di sini kita lihat soal yang ini, data input laporan keuangan. Di sini kita kopas aja. Nah, kalau udah,
sekarang kita isi. Ini mapping grupnya, kita lihat di soal. Di sini untuk mapping group, mapping kelompok akun, mapping header akun, default akun, kita bisa lihat di soal ini. Ini aset sampai bawah. Terus yang ini utang usaha, utang yaitu liabilitas. Modal itu ekuitas aset bersih. Ini pendapatan. Yang ini beban. Lalu di sini ada pendapatan, jasa lain-lain pendapatan. Beban bunga dan beban admin itu masuk ke beban. Nah, kalau udah mapping kelompok akunnya, di sini kita bisa pilih aset lancar. Nah, kalau akumulasi ini kita pilih aset tidak lancar. Lalu beban dibayar di muka, ini aset lancar. Investasi itu aset tidak lancar. Sampai akumulasi mesin. Sampai aset tidak berwujud. Lalu di sini ada utang usaha, yaitu utang liabilitas jangka pendek. Ini kita drag aja sampai beban yang masih harus dibayar. Utang lain-lainnya masuknya ke liabilitas jangka panjang. Lalu di sini masuknya ke ekuitas. Saldo laba kita pilih ekuitas lainnya. Pendapatan. Kalau beban ini kita pilih HPP. Nah, untuk pendapatan ini kita pilih pendapatan lain-lain. Dan ini kita pilih beban. Ini kita pilih HPP. Nah, di sini kita bisa samakan dengan soal. Sini untuk pengisiannya HPP, pendapatan, ekuitas. Nah, sekarang kita isi yang mapping header akun. Di sini kita lihat dulu mapping header akunnya ada enggak. Nah, karena di sini enggak ada kas dan setara kas, piutang, dan lain-lainnya, kita bisa klik tambah header. Nah, di sini kita bisa ganti. Yang pertama berarti kas dan setara kas. Lalu ada piutang usaha. Lalu uang muka dan beban dibayar di muka.
Nah, nanti di sini kalau misalkan nanti tidak ada kelompok akunnya, nanti kita bisa tambah. Ini kita udah sebagian dulu, kita bisa klik konten, eh, kita ke D, klik merah ini. Nah, tadi kan kita klik tambah header. Nah, kalau klik tambah header ini, kalau udah kita klik yang back to main index. Nah, di sini biar kita nggak balik lagi ke tampilan awal. Di sini kita bisa pilih kas dan setara kas. Nah, di sini itu piutang usaha. Kita pilih piutang usaha. Biaya di muka kita pilih uang muka dan beban dibayar di muka. Persediaan yaitu persediaan. Di sini kita pilih aja yang sesuai. Emang di sini kalau pilihnya harus satu-satu. Nah, di sini tanah. Ini kita pilih aset tetap. Nah, yang ini kita pilih aset tak berwujud. Kalau udah utang usaha, kita pilih utang usaha. Ini utang pajak. Ini beban yang masih harus dibayar. Lalu di sini itu utang bank lain-lain jangka panjang. Kalau udah, sekarang kita lanjut lagi ke modal. Di sini ada modal di setor. Lalu ini saldo laba. Oh, ini laba berjalan. Yang ini laba rugi periode berjalan. Ini saldo laba. Kalau ini penjualan barang dagangan. Ini kita pilih HPP, beban pokok pendapatan. Nah, di sini kita lihat dulu. Ini dia masuknya ke yang pertama beban gaji dan upah, lalu beban administrasi umum. Administrasi umum. Nah, yang ini pendapatan lain-lain. Pendapatan non-operasional. Yang ini beban non-operasional. Beban bunga non-operasional. Yang ini beban lain-lain. Non-operasional. Nah, kalau udah,
Sekarang kita pilih yang default akunnya itu. Nah, kalau kas kecil itu debit. Untuk kelompok harta itu kita pilih, kita drag aja debit semua sampai di aset tak berwujud. Lalu untuk akumulasi-akumulasi kita pindahkan ke kredit. Akumulasi kredit. Lalu di sini ada akumulasi mesin. Di sini lalu ada akumulasi piutang. Udah. Kalau udah, kita ke bawah. Sekarang bagian utang itu kredit. Kita sampai saldo laba. Tapi laba rugi periode berjalan itu adanya di debit. Penjualan barang dagang kredit. Beban pokok debit sampai bawah. Lalu di sini pendapatan non operasional itu kredit. Ini debit, beban, debit. Nah, kalau udah, kita bisa isi yang ini, kolom indeks ini dua-duanya kita hide aja karena kolom ini itu fungsinya buat yang periode jika 1 tahun 2 kali pengauditan. Nah, di sini untuk input angkanya kita langsung otomatis kita manual. Kita drag aja ke bawah, lalu kita copy, kita balik ke sini, kita paste. Nah, untuk 31 Desember 2017 juga sama. Ini untuk saldonya. Kita copy aja. Langsung kita paste. Nah, di sini untuk neracanya itu udah balance. Nah, kalau misalkan di sini kita pilihnya itu harusnya kredit tapi kita pilih debit, maka neracanya itu ada bacaan cek kembali input data, dan di sini kita bisa ganti dengan kredit karena saldo normalnya dia ada di kredit. Kalau kita ganti kredit, maka neraca kita balance. Nah, cek CBT, cek kembali input data, karena di sini kenapa kita disuruh cek kembali, kita belum memasukkan angka EBT di sini. EBT itu earning before tax. Yang angkanya itu kita dapat dari di sini, Kak. Di bagian yang ini. Di sini kita bisa lihat EBT-nya itu di tahun 2018 19.353.707. Nah, kalau udah sama dia akan balance. Lalu 2018 itu ini 18.478.707. Nah, kalau udah di sini udah balance semuanya, kita bisa back aja, kita klik konten aja di sini. Kalau udah, kita akan mengisi soal yaitu soal pada C110. Namun sebelum kita mengisi C1 indeks 1 C110 ini, maka kita isi dulu di materialitas awal, yaitu pada indeks A210. Ini kita klik aja indeksnya. Nah, untuk mengisi ini kita bisa lihat juga pada soal. Kita lihat soal. Nah, di sini dalam menetapkan materialitas, auditor menggunakan benchmark total aset. Untuk OM penggunaan benchmark 1%, untuk PE menggunakan benchmark 55% dari OR. Nah, di samping itu ditetapkan juga material khusus untuk akun persediaan dan utang pajak, yaitu 30% SOM dan SPM-nya itu 50%. Jadi kita langsung aja ngerjain ke atlasnya. Berarti di sini
pilih periodenya, kita periode 31 Desember 2018. Nah, kondisi entitasnya kita pilih entitas normal. Untuk penentuan materialitas keseluruhannya, cuan saldonya kita pada total aset. Nah, untuk angkanya tadi di sini 1%. Lalu untuk penentuan materialitasnya itu 55%. Nah, di sini kita bisa isi 5%. Nah, kalau udah yang putih-putih ini akan terisi otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa indeks status KKP kita itu masih incomplete. Di sini kita bisa isi dulu untuk pertimbangan profesionalnya. Yang pertama itu dia itu karena perusahaan telah berdiri lama. Nah, yang kedua itu karena beresiko tinggi. Kalau udah, kita bisa klik yang mapping materialitas saldo akun. Nah, di sini tadi akunnya itu kan persediaan dan utang pajak. Persediaan, utang pajak. Nah, ini udah otomatis. Kalau yang putih OM-nya itu tadi 30, ininya 50. 30, 50. Nah, kita lihat sama soal 30-50 persediaan utang pajak. Nah, kalau udah di sini tadi mapping awalnya itu dia apa, terus habis itu karena di audit dia ada tadi persediaan itu tidak material, kita pilih jadi dia material. Yang ini juga sama. Nah, di sini kita bisa tulis mutasi per bulannya itu tinggi. Nah, kalau udah, kita balik lagi. Di sini kita lihat bahwa status KKP kita sudah komplit. Nah, kalau udah, kita ke konten, lalu kita pilih yang C11. Nah, yang C11 ini, di sini angkanya itu udah otomatis terisi. Ini kita bisa ganti aja. Nah, di sini kita bisa isi dulu disiapkan oleh Kolit tanggal, misalnya tanggal 18 Desember 2018. Ini di reviewnya oleh Uwais. Ini jam 10. Selesainya jam 2 siang. Di reviewnya baru jam 15 sampai 16.30. Nah, di sini kita kasih kesimpulan yaitu tidak signifikan. Nah, kalau kita udah isi kesimpulan atas selisih peningkatan kembali tingkat materialitas, itu status KKP kita ini udah komplit. Sekarang kita ke konten, lalu kita akan mengisi soal terakhir yaitu di C530. Namun sebelum kita mengisi indeks C530, maka kita harus mengisi indeks C400 dulu. Ini kita klik yaitu evaluasi bukti audit. Di sini disiapkan oleh Atala. Ini di reviewnya oleh Uwais tanggal 20 Desember 2018. Nah, jamnya di sini jam 9 sampai jam 12. Ini jam 1 sampai jam
16. Nah, kalau udah di sini kita bisa klik bukti audit yang dikumpulkan itu telah cukup dan tepat. Di sini kita bisa lihat juga di soal bahwa berdasarkan informasi dari klien dan pengujian auditor atas akun, terdapat salah saji yang teridentifikasi sebagaimana dalam daftar pajak. Yang berdasarkan evaluasi atas penyesuaian auditor, penyimpulan bahwa bukti audit yang cukup telah diperoleh dan terdapat salah saji yang material pada akun terkait. Nah, di sini berarti jawabnya iya. Menyebabkan salah saji material, iya. Berdampak persuasif, tidak. Nah, di sini kita isi wajar dengan pengecualian. Kalau udah, simpulannya ini kita pilih yang evaluasi bukti telah memadai. Lalu status KKP kita berubah menjadi komplit. Kita klik konten. Kita pilih yang C530. Ini dikerjakan oleh C530 itu laporan auditor independen dan laporan keuangan. Ini dikerjakan oleh Kolit, lalu direview oleh Wise. Ini tanggal 21 Desember 2018. Jamnya dari jam 8 sampai jam 1. Ini dari jam 1 sampai jam 4. Nah, tanggalnya sama. Kalau udah, untuk pengisian C530 ini, di sini kita bisa isi dengan melihat soal. Kita pilih yang ini, C530. Yaitu nomor LAI-nya itu 48. Tanggalnya itu tanggal 15 Maret 2019. Nah, nomor izinnya di sini 0257. Pihak yang dituju ini pemegang saham direksi. Ini pokoknya kita copy paste aja semuanya yang ada di sini. Untuk audit tahun ke-1, lalu nomor induk KAP-nya ini opini auditornya itu wajar dengan pengecualian, lokasinya itu di Jakarta. Nah, kalau udah, kita bisa ke bawah. Ini kita tambahkan paragraf, penekanan satu hal dan hal lain. Nah, untuk mengisi ini kita juga bisa lihat di sini. Di sini kita langsung copy paste aja untuk penekanan suatu halnya. Hal lainnya di sini. Nah, untuk basis untuk opini wajar dengan pengecualiannya di sini juga kita copy paste. Nah, di sini bisa kita ganti dulu. Hal lainnya itu PT-nya PT Aset Masa Depan. Nah, kalau udah di sini kita buat kesimpulan. Kesimpulannya itu LAI-nya itu telah memadai, maka status KKP kita itu berstatus komplit. Nah, untuk melihat dari format opini ini, kita bisa klik yang merah ini. Nah, nanti di sini langsung muncul laporan auditor independen, ada nomornya. Lalu di sini ada tanggung jawab atas laporan keuangan, tanggung jawab auditornya, basis untuk opini wajar dengan pengecualian, penekanan suatu hal, hal lain. Dan di sini ada
tanda tangan dari Uwais Al-Qarni selaku si KAP Uwais Al-Qarni dan rekan ini. Nah, kalau udah kita back aja. Di sini kita ke konten, kita langsung ke diagram aja. Nah,